Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Damrah selaku dosen pembimbing pedagogi olahraga. Nama saya Muhammad Tasir, NIM 19199034. Alhamdulillah saya telah menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah pedagogi olahraga, yang mana pada video ini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian saya, yang mana terdapat 10 soal. Ada soal yang pertama adalah, coba saudara jelaskan satu permasalahan yang sangat urgent menurut saudara dalam PJOK di sekolah yang berkaitan dengan pedagogi sebagai ilmu yang praktis, dan jelaskan alternatif pemecahannya. Jawaban dari saya adalah salah satu permasalahan yang sangat urgent di sekolah untuk zaman ini adalah permasalahan gerak. Para pelajar pada zaman sekarang lebih malas bergerak daripada pelajar pada zaman dulu. Terkait beberapa faktor, faktor utama adalah perubahan gaya hidup dan longgarnya peraturan sekolah tentang penggunaan handphone atau HP. Para pelajar lebih sibuk bermain handphone daripada memperhatikan guru atau melakukan gerak. Dan kita juga sebagai guru cukup kewalahan ya, sebab saat jam pelajaran PJOK yang berada di lapangan itu bukan cuma satu kelas, melainkan bisa satu atau dua kelas dan bisa lebih. Dan untuk cara mengatasinya, menurut saya adalah sekolah harus bijak dalam pengambilan atau mengatur penggunaan handphone pada pelajar, dan juga pengaturan jadwal belajar, seperti ada jadwal yang di siang dan di sore agar tidak ada benturan antara kelas per tingkat kelasnya. Itu jawaban saya nomor 1. Lalu soal nomor 2 ada, bagaimana cara mengerjakan PJOK secara pedagogis di sekolah, dan berikan contohnya mulai dari tahap persiapan inti sampai pada penutup. Cara mengajar pedagogis adalah guru mampu mengolah atau mempraktikkan isi dari pembelajaran yang disampaikan. Guru mengerti akan karakteristik atau sifat dari peserta didiknya, dan guru juga harus menguasai materi dan dapat mengembangkan materi tersebut, lalu dapat menyelenggarakan pembelajaran atau mempraktekkan pelajaran menggunakan media yang menarik, dan membuat peserta didik dapat mengerti atau memahami apa yang telah disampaikan, serta juga dengan komunikasi yang efektif dan santun. Selanjutnya adalah nomor 3, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan pedagogi PJOK di sekolah. Faktor yang mempengaruhi penerapan pedagogi dalam PJOK adalah kemampuan memberikan pembelajaran yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelayanan pembelajaran ekstrakurikuler, belajar yang membangun peserta didik untuk menghasilkan pembelajaran yang lebih maksimal. Selanjutnya nomor 4, jelaskan persiapan yang diperlukan oleh seorang calon guru PJOK untuk mendapatkan kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian.
Persiapan yang diperlukan adalah mempersiapkan kemampuan-kemampuan yang banyak jenisnya, seperti yang tadi, seperti pengetahuan, keterampilan, serta perilaku yang harus dihayati dan dikuasai oleh guru PJOK, seperti kompetensi pedagogi tadi, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Kompetensi pedagogi, guru harus paham akan karakteristik siswanya secara mental, emosional, dan intelektualnya. Selanjutnya, kompetensi profesional itu adalah kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Guru PJOK juga harus mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar. Guru PJOK juga harus update terhadap pembelajaran terbaru agar pembelajaran tidak membosankan dan monoton. Selanjutnya adalah kepribadian, adalah kompetensi yang berkaitan dengan guru itu tersebut. Ya, itu kepribadian guru tersebut, seperti tingkah laku yang kelak harus memiliki nilai sehingga terpantau dalam keseharian. Selanjutnya adalah kompetensi sosial, adalah kemampuan guru dalam melaksanakan proses belajar. Guru punya tugas untuk menyuruh kegiatan belajar siswa untuk membawakan tugasnya tersebut sebagai tugas sosial atau seperti bersosialisasi terhadap guru-guru lainnya, terhadap lingkungan sekitarnya. Selanjutnya nomor 5, jelaskan prinsip pembelajaran PJOK dengan menggunakan pendekatan pedagogi. Prinsip adalah dasar pokok pikiran ataupun tindakan pembelajaran, merupakan bentuk proses berkomunikasi dua arah atau lebih. Jadi prinsip pembelajaran adalah proses berpikir dan bertindak dengan tujuan pembelajaran dapat tercapai pada suatu proses pembelajaran yang menghasilkan minat belajar yang terarah dalam proses PJOK. Selanjutnya nomor 6, bagaimana pandangan saudara tentang PJOK di sekolah, khususnya di daerah saudara masing-masing? Pandangan saya terhadap PJOK di daerah saya sudah mulai berjalan dengan baik dan sesuai dengan pedagogi, dimulai dari persiapan sampai dengan evaluasi, sehingga peserta didik mampu memahami dan mengerti masing-masing dari materi yang disampaikan. Untuk prestasi olahraga yang berdampak terhadap daerah, misalnya seperti sepak bola, silat, dan bola voli, yang mampu membawa nama daerah dan sekolah tersebut sampai ke provinsi dan juga ke nasional. Cukup. Selanjutnya, apakah PJOK dan aktivitas fisik lainnya di sekolah dapat membangun perilaku pedagogi guru? Pada hal ini, PJOK dan aktivitas fisik dapat membangun perilaku pedagogi guru, sebab setiap individu memiliki kemampuan serta keterampilan aktivitas motorik, kemampuan aktivitas PJOK, dan kemampuan untuk melatih skill. Guru yang merujuk pada strategi yang tepat untuk pembelajaran setiap peserta didik. Merumuskan kemampuan, minat, ataupun permasalahan dalam PJOK dan aktivitas fisik sesuai perkembangan usia, yang kemudian permasalahan tersebut menjadi alasan
dibutuhkan pedagogi yang tepat untuk guru, seperti cara pengajaran, materi, dan ruang lingkup. Selanjutnya, nomor 8, apa strategi yang perlu saudara gunakan agar pembelajaran PJOK dapat berjalan dengan efektif di sekolah? Strategi yang saya gunakan adalah dengan penyampaian materi terlebih dahulu, baru dilanjutkan dengan praktek, agar para siswa paham apa yang saya sampaikan, paham dengan materi tersebut gitu. Jadi dia tidak hanya mengerti, tidak hanya tahu praktek saja, tapi dia juga tahu materi-materinya. Dan juga menggunakan aturan yang mudah dipahami untuk mencapai keterampilan fisik tersebut. Maka saya juga akan menyiapkan sarana dan prasarananya yang cukup, serta pengelolaan materi yang asik lah. Selanjutnya, kesimpulan apa yang dapat saudara tarik setelah membaca dan mempelajari mata kuliah pedagogi? Guru adalah sebagai ujung tombak pelaksana pendidikan di lapangan maupun di dalam kelas, yang sangat menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan. Tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kurikulum, guru juga sebagai pengembang kurikulum, strategi, media diri, dan sosial. Bagi guru, memahami kompetensi pedagogis atau menjadi pedagogis adalah sesuatu yang mutlak. Yang ke-10 atau yang terakhir adalah, apa saran-saran saudara agar pembelajaran PJOK dapat terlaksana dengan baik? Saran saya adalah, yang pertama, menentukan hubungan guru dan siswa itu seperti keluarga. Jadi siswa itu atau peserta didik tidak sungkan untuk bertanya ataupun minta pengajaran terhadap gurunya. Yang kedua adalah menangkap perhatian siswa, seperti kadang siswa itu ingin bertanya tapi dia malu atau tidak berani, jadi dia menggunakan bahasa tubuh lainnya gitu. Yang ketiga adalah pemberian materi yang sesuai dengan perkembangan anak. Yang keempat adalah penyampaian informasi pembelajaran yang mudah dipahami. Dan yang terakhir, yang kelima, adalah pemberian motivasi yang mudah untuk dipahami oleh peserta didik. Itulah hasil jawaban dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.